Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah di kesempatan kali ini Studio Yufi TV kehadiran salah satu pembina pengusahmuslim.com. Beliau adalah Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri. Hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Fiikum barakallah. Dan insya Allah pemirsa Yufi TV yang budiman, di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Arifin Badri mengenai permasalahan KPR, pembelian rumah dengan menggunakan kredit yang sempat menjadi polemik di masyarakat di sekitar kita. Mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa kita ambil dari penjelasan beliau, dan untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Ustadz Arifin untuk menyampaikan permasalahan tentang KPR. Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa athara wa istana bi sunnatihi ila yaumil amma ba'd. Kebutuhan rumah adalah kebutuhan primer bagi setiap insan. Tidak bisa dipisahkan, bahkan sejak dari zaman dahulu kebutuhan sandang, pangan, papan itu adalah kebutuhan bagi setiap insan. Karenanya untuk urusan pengadaan rumah, sebagaimana urusan pengadaan sandang dan juga pangan, itu setiap orang pasti akan memikirkannya, akan terus bergelut untuk bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Namun permasalahannya adalah terletak pada bagaimanakah cara memenuhi kebutuhan tersebut. Karena Islam ketika mensyariatkan atau mengizinkan umatnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Islam memberikan banyak solusi, banyak cara-cara untuk bisa ditempuh, dan itu sejalan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di antaranya adalah dengan bekerja tentunya, untuk bisa menghasilkan penghasilan yang cukup, menyisihkan penghasilan yang cukup sehingga bisa menabung dan membeli barang dengan cara tunai. Bisa dengan juga ada jalur warisan. Orang tua meninggal mewariskan rumah. Ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan, dan juga bisa dengan cara menyewa rumah yang kita mungkin untuk membangunnya belum mampu. Hanya saja tentu masing-masing dari beberapa pilihan tersebut memiliki sisi positif dan negatifnya. Misalnya membeli, berarti kita harus memiliki uang dalam jumlah besar. Kalau kita menyewa dengan permodalkan uang yang sedikit, kita bisa memiliki rumah dengan berbagai macam fasilitas yang mungkin ada. Namun tentunya uang kita habis tanpa kita memiliki aset. Karenanya ini semuanya memiliki konsekuensi dan sisi positif negatifnya. Nah, salah satu pengadaan rumah yang sekarang sedang booming di masyarakat ialah menggunakan skema kredit KPR, kredit KPR yang banyak menjamur di perbankan, baik yang berbasis syariah ataupun yang lainnya. Nah, ini tentu pun memiliki sisi positif negatifnya. Karena sebelum memilih salah satu dari opsi ini, tentu sebagai orang yang bijak, terlebih seorang muslim yang sadar akan hukum agama, kita harus mempertimbangkannya dari berbagai aspeknya. Ya. Sebenarnya secara agama sendiri, Ustaz, untuk pembelian rumah dengan sistem kredit apakah bermasalah? Sehingga kenapa harus menjadi polemik di masyarakat? Ya. Secara prinsipnya, membeli barang dengan pembayaran tunai atau dengan kredit itu artinya tidak bermasalah. Hanya saja teknis yang bermasalah. Sampai pun kita membeli dengan tunai, kalau cara pembeliannya itu salah, juga bermasalah. Misalnya membeli barang yang masih ada kaitannya dengan orang, barang yang masih digadaikan, terkait dengan akad gadai, bermasalah walaupun tunai. Atau membeli barang yang bukan miliknya, bukan milik penjual, itu juga bermasalah secara syariat. Termasuk ketika menggunakan skema kredit, juga tidak lepas masalah, karena cara melakukan transaksinya pun harus mengikuti rambu-rambu dan hukum-hukum yang berlaku di syariat. Dalam kasus KPR, dalam KPR walaupun memiliki sisi positif,
hanya dengan mungkin DP yang 30%, lunak dengan kurang dari cicilan cicilan yang mungkin terjangkau dengan kalau dibandingkan dengan penghasilan bulanan kita. Ini adalah sisi positif cepat memiliki rumah, status memiliki rumah, namun kita terbebani oleh piutang. Ini sisi negatifnya. Sehingga mungkin kalau kredit KPR ini 10 tahun, maka 10 tahun terus menerus kita susah tidur, tidak enak makan. Semuanya kenapa? Beban utang. Sampai-sampai beban utang ini kan seringkali menjadikan kita serba tidak nyaman. Mau berbelanja khawatir nanti datang debt kolektornya, misalnya penagih hutangnya. Kalau tidak segera dibayar, nah ini permasalahan yang paling krusial. Akan ada denda yang itu dalam tinjauan syariat adalah riba. Kalau ada dendanya. Ini satu poin. Poin kedua, nah karena KPR yang ada di masyarakat seringkali menggunakan jasa perbankan, yang dalam hal ini perbankan di negara kita adalah lembaga intermediasi yang bukan lembaga badan usaha yang bisa membeli, menjual barang secara langsung, namun hanya bisa melakukan kegiatan pembiayaan saja. Sehingga hakikatnya dalam masalah ini perbankan itu hanya memberikan sejumlah piutang kepada Anda, kemudian meminta kembalian lebih, dan ini adalah riba. Nah, akhir-akhir ini muncul KPR syariat yang katanya bebas dari riba. Nah, ini ternyata juga tidak seperti yang digambarkan, tidak seperti yang dipromosikan. Ternyata masih kental dengan riba. Buktinya nasabah calon pembeli diwajibkan membayar DP terlebih dahulu yang besarnya itu bisa sampai 30%. Undang-undang perbankan yang baru sekarang, KPR itu minimal 30% dari nilai transaksi. Nah, dalam konsep atau dalam hukum fikih, bahwasannya kalau kita sudah membayar DP suatu barang, berarti secara hukum sah. Bahkan kalaupun belum bayar DP, asal kita sudah membuat suatu akad pembelian, secara sah barang tersebut menjadi milik kita. Sehingga kehadiran perbankan di sini, karena kita tahu perbankan bukanlah sebagai pemilik barang, yang rumah itu adalah milik developernya, perusahaan developernya, otomatis kehadiran perbankan ini pantas dipertanyakan. Apa status mereka dalam transaksi jual beli antara saya dengan developernya? Yang ada adalah mereka hanya sebatas menghutangi sejumlah tagihan yang harus dibayarkan, dan kemudian mereka menambahkan bunganya dalam hitungan 20% atau 30% atau yang lebih. Nah, ditambah lagi dalam KPR itu nasabah sudah melakukan DP pembayaran di muka 30% atau berapa. Nah, ini semakin menguatkan kesimpulan bahwa sejatinya rumah itu dibeli dari developernya oleh nasabah, oleh konsumen, dan kemudian untuk menutupi kekurangannya, maka datanglah perbankan atau PT pembiayaan, baik yang bernama konvensional atau syariat, menutupi yang 70%-nya. Adapun yang dikatakan dalam konsep syariah menggunakan wakalah, di mana perbankan membeli terlebih dahulu, yang kemudian perbankan memberikan surat kuasa kepada nasabah untuk membeli atas nama bank, ini hanya kamuflase semata. Karena hakikatnya nasabah terlebih dahulu telah membayar DP. Namanya DP itu adalah bagian dari pembiayaan, bagian dari pembayaran. Dan ketika dia membeli pun, dia membeli atas nama diri sendiri. Dia membeli atas nama bank. Faktanya seperti itu, karena tidak ada akad kedua antara nasabah dengan bank yang kemudian di situ terjadi penjualan yang 70% tadi sisanya. Kemudian faktanya juga, makanya dalam pajak penjualan dan pembelian hanya sekali. Pembukuan pembelian dan pembelian hanya sekali. Semuanya atas nama nasabahnya, bukan atas nama perbankan. Terlebih semua orang sudah tahu bahwasanya perbankan itu sampai pun dalam laporan keuangan mereka menyadari bahwasanya mereka tidak melakukan pembelian, namun melakukan pembiayaan. Karena memang wilayah kerja perbankan adalah di pembiayaan. Mereka adalah lembaga keuangan dan bukan lembaga dan usaha. Seperti itu. Berarti sejatinya untuk transaksi kredit sendiri ya, itu bukan transaksi yang bermasalah secara syariat, hanya saja ketika melibatkan. Kalau transaksi kredit yang dilakukan langsung dengan pemilik barang,
tanpa melibatkan pihak ketiga, maka itu tidak masalah. Walaupun secara otomatis harganya akan lebih mahal dibanding harga kalau tunai, itu adalah suatu hal yang wajar dalam bisnis, karena memang tentu pemilik barang tidak rela kalau dia pembayaran 10 tahun kemudian sama nilainya dengan yang pembayaran tunai hari ini. Kan ada penyusutan nilai barang, pasti akan diakomodir oleh penjual untuk menghitung penyusutan nilai barang, penyusutan ada inflasi, penyusutan nilai uang. Ini pasti akan diakomodir sehingga penjual tidak akan rugi seperti itu. Ini kita dapat informasi Ustaz bahwa sebagian bank menggunakan skema musyarakah. Jadi kurang lebih bentuknya antara bank dengan pembeli, ini urunan. Pembeli 30%, bank sisanya, kemudian masing-masing atau secara bersama membeli sebuah rumah gitu. Kemudian nanti rumah itu ditransaksikan sewa dengan pemilik, yang biaya sewa itu dibagi sesuai dengan biaya pengadaan rumah. Nah, semacam ini salah satu di antara skema yang digunakan atas nama syariat oleh sebagian bank. Apakah semacam ini melanggar syariat? Ya, pertama sebelum berbicara tentang itu yang diistilahkan dengan ijarah muntabiat tamlik atau syarikah, ada permasalahan dalam kredit KPR tadi yang masih belum juga. Ada satu poin penting bagi saudara-saudara yang ingin mengambil skema KPR. Bahwasanya kalau kita hitung secara logika, hitung-hitungan matematisnya, kalau kita bisa melunasi kreditan KPR, kenapa kita tidak bisa menabung? Sehingga dengan hasil tabungan itu kita bisa membeli rumah dengan mutu yang lebih bagus, dengan nilai yang lebih murah. Kalau alasan sekarang belum punya uang, kan kita bisa menabung. Sehingga ini saya lebih menyarankan untuk menempuh jalur menabung kemudian untuk membangun rumah sendiri dibanding menggunakan skema KPR apapun, karena jelas rumah yang dibangun oleh developer biasanya mutunya kurang bagus. Berbeda kalau kita yang membangun sendiri, itu akan lebih kuat dan lain sebagainya. Ini poin yang ingin saya tambahkan. Nah, masalah tadi yang menggunakan musyarakah, di mana seperti kata antum tadi patungan 30% dan 70% antara bank dengan bank pembeli. Di sini ini secara hukum juga cacat. Karena faktanya perbankan itu tidak boleh membeli secara perundangan. Buktinya silahkan dibalik. Perbankan itu yang misalnya membeli terlebih dahulu. Perbankan yang membeli terlebih dahulu barulah menjual, tidak mungkin. Tidak boleh. Atau dengan cara lain, perbankan melakukan pembiayaan lebih dibanding dari 70%, 90%, nasabah 10%. Mereka tidak akan mau karena itu melanggar peraturan. Yang semuanya itu mengacu pada bahwasannya atau bermuara pada kesimpulan bahwa perbankan itu hanya melakukan pembiayaan dan bukan jual beli. Karenanya segala kerusakan yang terjadi biaya ditanggung oleh konsumen, bukan oleh perbankan. Kalau itu musyarakah, otomatis kalau selama masa penggunaan sebelum itu dibeli oleh nasabah, maka perbankan akan seharusnya juga turut menanggung kerugian yang terjadi. Ternyata perbankan juga tidak menanggung kerugian tersebut. Nah, jazakumullah khairan. Penjelasannya cukup detail sekali tentang hukum KPR, pemirsa. Dan kita bisa simpulkan sejatinya KPR yang melibatkan bank, baik bank konvensional maupun bank yang berlabel syariah, itu tidak lepas dari unsur pembiayaan, sehingga tidak diperbolehkan di sana adanya tambahan, karena tambahan ini termasuk di antara transaksi riba. Namun satu lagi Ustaz, ini yang menjadi stigma di masyarakat kita, sebenarnya tadi sudah disinggung, hampir tidak atau sudah menjadi pertimbangan banyak orang, kalau kemudian kita harus menabung, itu nampaknya kayaknya sangat sulit untuk bisa mewujudkan rumah. Berbeda jika kemudian kita menggunakan KPR, sangat terbantukan. Mungkin ada saran yang bisa disampaikan kepada pemirsa. Apa yang disampaikan tadi memang itu dikeluhkan oleh banyak orang. Namun secara de facto, secara kenyataannya, ketika kita mengikuti KPR, toh kita juga dibebani oleh tagihan yang harus kita bayarkan setiap bulan dalam jumlah yang lebih besar dibanding kalau kita nabung. Karena ketika dilihat prakteknya, biasanya keuntungan yang didapat oleh perbankan dari
KPR semakin lama masa kreditnya semakin besar, bisa sampai mencapai 80% dari nilai aslinya atau bahkan lebih, sehingga seakan-akan kita membayar 2 kali lipat. Bahkan sehingga bisa lebih. Bebannya itu akan sangat berat sekali. Ketika nabung, kita cukup menabungkan separuh dari nilai yang selama ini kita bayarkan ke bank. Cuman permasalahan harga tanah itu semakin lama makin melambung, sehingga berkejar-kejaran dengan karena ketika kita menabung itu kita tidak membeli tanah dan rumah sekaligus. Kita bisa membeli tanah terlebih dahulu, nabung dalam 2-3 tahun beli tanah. Setelah beli tanah nanti mulai nyicil bangunan sedikit sesuai dengan, sehingga ringan bebannya. Kemudian kedua, tanah itu kita jangan kaku, artinya tanah di sini, kalau di sini mahal ya harus beli di sini. Ini adalah kesalahan pola pikir. Kita kalau di tanah daerah sini mahal, ya kenapa tidak berpindah di daerah lain selama masih di satu wilayah. Infrastruktur pembangunan juga semakin melebar ke semakin menjauh, kenapa kita tidak ambil akan yang lebih jauh dikit. Seperti itu, sehingga kita harus ada fleksibilitas dalam sikap kita. Tapi kalau kita harus tanah ini dan tahun depannya harus ini yang saya beli, itulah kesalahan kita. Padahal bisa jadi tanah ini untuk tahun ke depan sudah tidak lagi prospek. Ada tanah yang lebih murah dan lebih prospek, karena mungkin ada pembangunan jalan lingkar, ada jalan tol baru yang dibangun, mungkin ada mall baru yang dibangun, sehingga akan lebih strategis letaknya. Kayak ini adalah, makanya perlu ada fleksibilitas dalam sikap kita dalam pembelian, dalam pemilihan tempat. Karena jelas memang grafik barang itu akan naik harganya. Tapi kalau itu yang kita beli, maka otomatis akan naik. Tapi kan pilihan itu banyak. Betul. Kenapa mesti kita harus milih yang ini? Tahun depan ya harus ini juga. Kan ada tempat lain, ada perumahan baru yang dibangun sehingga rumahnya harganya lebih murah, ada kafe baru yang baru dibuka sehingga harganya lebih murah. Gitu. Iya. Insyaallah ya. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita kupas di kesempatan kali ini, namun mengingat keterbatasan waktu yang kita miliki, kita ucapkan jazakumullah khairan atas apa yang disampaikan oleh Ustaz Arifin Badri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.